Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah dengan NIM 200321 dari Program Studi Agribisnis kelas C Universitas Trunojoyo Madura. Selanjutnya saya akan mempresentasikan penyuluhan pertanian dengan judul Sistem Irigasi sebagai upaya peningkatan produksi padi di sawah tada hujan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, jadi pada kesempatan kali ini, penyuluhan pertanian yang akan saya sampaikan berkaitan dengan sistem irigasi sebagai upaya peningkatan produksi padi di sawah tada hujan. Pada kesempatan ini, pembahasan yang akan saya sampaikan berkaitan dengan pertama, pendahuluan. Kemudian yang kedua, tujuan. Yang ketiga, permasalahan. Dan keempat, solusi dari permasalahan yang ada. Sebelumnya, base yang digunakan berkaitan dengan komoditas unggulan daerah, di mana daerah yang saya tinggali di sini adalah daerah Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Jadi, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasannya Pulau Madura di sini termasuk jenis tanahnya adalah lahan kering, seperti itu ya. Sehingga ketersediaan air di sini terbatas. Akan tetapi mayoritas masyarakat penduduknya berprofesi sebagai petani, sehingga lahan yang ada di sini juga dikelola menjadi lahan pertanian. Nah, sehingga jenis pertanian yang dilakukan di sini adalah pertanian tada hujan. Pertanian tada hujan itu maksudnya bagaimana? Jadi pertanian tada hujan merupakan sistem pertanian yang memanfaatkan air hujan sebagai suplai utama pasokan air untuk lahan pertaniannya. Sehingga usaha taninya di sini bergantung sekali dengan kondisi alam, bergantung sekali dengan yang namanya adanya hujan. Di sini biasanya ya kondisi atau mereka mulai melakukan masa tanamnya itu ketika memasuki musim hujan. Sedangkan mereka juga akan menghentikan penanaman atau pengelolaan terhadap lahannya ketika sudah berhenti musim hujan. Karena memang ketersediaan airnya di sini hanya dari adanya curah hujan yang ada. Kemudian untuk sistem pertanian tada hujan di sini biasanya komoditas yang digunakan di sini ada padi, kemudian ada palawija. Palawija di sini contohnya seperti jagung ya. Di Madura sangat terkenal sekali jagungnya, sehingga masyarakat juga kebanyakan memproduksi pertanian atau usaha tani jagung. Selanjutnya di sini juga ada sayuran. Sayuran di sini contohnya seperti cabai. Selanjutnya tujuan dari adanya penyuluhan pertanian ini apa sih gitu ya. Jadi tujuan dari adanya penyuluhan pertanian ini yang pertama di sini memberikan solusi dari permasalahan komoditas unggul daerah, di mana komoditas yang akan saya angkat adalah komoditas padi. Selanjutnya juga sebagai acuan pengelolaan dan pengembangan komoditas padi di Desa Alas Kembang, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, guna meningkatkan produksi padinya. Selanjutnya permasalahan apa sih yang dihadapi? Jadi permasalahan yang dihadapi seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa jenis tanahnya adalah lahan kering, yaitu masalahnya adalah keterbatasan air. Jadi kondisi tanahnya memang terbatas sekali akan ketersediaan air, yang mana keterbatasan air ini juga berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah. Maksudnya bagaimana? Jadi tanah yang tidak tergenang air, tanah yang kurang akan air di sini menyebabkan tingkat kesuburannya rendah. Selanjutnya solusi dari permasalahan tersebut apa? Di sini memang perlu dibangun sistem irigasinya, sehingga untuk menunjang kegiatan usaha taninya adalah kita perlu sebuah sistem irigasi untuk mencukupi gitu kebutuhan air dari lahan pertanian tada hujan ini. Sebelumnya sistem irigasi itu apa sih? Jadi sistem irigasi di sini adalah sistem tentang bukan hanya mensuplai atau menyediakan air, tetapi juga dari pengelolaan air tersebut. Sehingga
air di sini dapat tercukupi, seperti itu. Jadi, air di sini tidak kekurangan, juga kelebihannya dapat dikelola dengan baik, sehingga kebutuhan air di sini dapat di-manage dengan baik, sehingga, untuk kebutuhan pertanian di sini tercukupi. Biasanya pada kondisi atau pertanian lahan kering, khususnya di sini adalah tada hujan, masyarakat kebanyakan menggunakan sumur bor. Karena tidak semua daerah, tepatnya di Desa Alas Kembang, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan ini tidak semua daerahnya berdampingan, lahan sawahnya tidak sepenuhnya berdampingan dengan sumber air seperti sungai. Sehingga masyarakat juga kebanyakan, membangun, atau membuat sumur bor di sekitar lahannya. Selanjutnya, sistem irigasi untuk, kebutuhan air sawah adalah dapat menggunakan teknik irrigation berkala intermittent. Jadi, teknik ini adalah teknik di mana kapan kita tahu kapan tanah tersebut harus diairi, kapan juga tanah tersebut harus dikeringkan. Nah, penjelasannya akan disampaikan sebagai berikut. Jadi yang pertama teknisnya itu adalah pada saat kita sudah menanam ya di kondisi tanah atau tanah sawah macak-macak ya. Kemudian sawah kita airi. Kira-kira diairi setinggi 2-5 cm. Nah, itu biarkan saja ya. Biarkan sampai si tanaman padi berumur 10 hari setelah tanam. Jadi 10 hari ya dari mulai tanam itu biarkan. Nah, kemudian tutup air masuk. Biarkan air yang 2-5 cm tadi itu dia surut bertahap dengan sendirinya. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah surut ya dengan sendirinya biarkan saja sampai si tanah sawah tersebut retak-retak. Biarkan 1 hari. Setelah retak-retak dan dibiarkan 1 hari, kemudian masukkan kembali air. Ya, setinggi berapa? Kembali 2-5 cm. Nah, itu. Nah, proses pengairan berselang ini dilakukan terus-menerus sampai stadia pembungaan, Bapak Ibu ya. Sampai stadia pembungaan. Setelah stadia pembungaan, kemudian kita stop. Ya, kita stop. Maksudnya tidak disurutkan lagi, tetapi terus kita airi, terus kita genang sampai 10 hari sebelum panen. Ini pada saat kita pemupukan itu juga pupuk bisa lebih cepat ya, masuk ke dalam tanah, meresap ke dalam tanah dan akhirnya diserap oleh akar. Selanjutnya ada alternate wetting and drying atau sistem AWD. Jadi sistem AWD di sini kita menggunakan sebuah alat sederhana berupa pipa gitu ya, pipa atau paralon untuk mengetahui kondisi air dalam tanah. Penjelasannya akan disampaikan sebagai berikut. Prinsip dari penerapan AWD adalah memonitor kedalaman air dengan menggunakan alat bantu berupa pipa. Setelah lahan sawah diairi, kedalaman air akan menurun secara berkala. Ketika kedalaman air mencapai 15 cm di bawah permukaan tanah, lahan sawah kembali diairi sampai ketinggian sekitar 5 cm. Hanya paralon ya. Ini kami ukur ya, kami potong nih setinggi 30 cm ya. Kemudian kita lobangi dengan jarak 2 cm ya, sampai dengan setengahnya atau jarak 15 cm ya, 15 cm. Nah, ini kita lobangi. Terus pokoknya jaraknya adalah 2 kali 2 cm. Lubangnya seperti begini. Ya. Kemudian supaya kita tidak sulit mengukur berapa sebenarnya ya air mulai surut, berapa senti air mulai surut, kita gunakan alat sederhana juga seperti ini. Ya, ini dari bambu. Kemudian ini adalah sendal bekas. Ya. Nah, bambunya ini kita kasih atau kita beri angka di sini, kita beri ukuran. Ya. Jarak dari sini ke sini adalah 15 cm. Nah, mulai dari 15 cm inilah 0 cm. Artinya 0 cm ini pada saat nanti ini diaplikasikan, Bapak Ibu ya, diaplikasikannya itu bahwa ini kita benamkan dulu ke dalam
tanah sawah sampai si lubang ini tenggelam. Ya, kemudian ini kita masukkan ke dalam paralon ini, seruk sampai masuk. Kemudian supaya ini tidak bergerak ke sana kemari, tidak jatuh, tidak roboh ya. Kita gunakan ini, kita tambahkan kawat. Kita tambahkan kawat sebagai penahan saja. Ya, jadi nanti hasil akhirnya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Selanjutnya untuk pompa air ya. Pompa air di sini ada yang pompanya masih menggunakan bantuan bahan bakar, mesin dan juga bahan bakar berupa solar maupun bensin. Akan tetapi saat ini sudah ada yang namanya pompa dengan tenaga surya, pompa listrik dengan tenaga surya. Jadi di sini ada panel suryanya. Panel di sini menangkap sinar matahari, kemudian disimpan, kemudian dirubah menjadi listrik, yang mana disambungkan pada pompa air di sini untuk memompa air dari dalam tanah sehingga muncullah air sebagai sumber air bagi lahan pertanian. Pembahasan terakhir di sini ada manfaat dari sistem irigasi yang sudah dipaparkan tadi di sini. Yang pertama, menghemat air lebih dari 38% tanpa mempengaruhi hasil panen. Jadi karena sistem irigasinya tadi sudah di-manage dengan baik, air di lahan juga sudah terpenuhi, kapan harus mengisi dan kapan juga harus dikeringkan. Di sini air lebih dihemat sebesar 38% dan tidak mempengaruhi dan juga tidak mempengaruhi hasil panen, maksudnya tidak mengurangi hasil panen walaupun airnya di sini dikurangi atau lebih menghemat seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas padi. Jadi karena kita sudah memanajemen kebutuhan air yang sini juga tercukupi, akan berdampak pada produktivitas padi yang meningkat. Kemudian juga meningkatkan jumlah bulir padi karena peningkatan lajur pengisian bulir. Karena tadi kondisi lahannya di sini, kondisi airnya juga tercukupi ya, sehingga laju pengisian bulir di sini cepat seperti itu. Selanjutnya mengurangi biaya pompa dan konsumsi bahan bakar. Yang mana kita yang pertama tadi di pembahasan awal adalah menghemat air, karena kita tahu kapan kita harus mengisi air, kapan kita harus mengeringkan lahan seperti itu ya, sehingga lebih hemat biaya pompa dan juga konsumsi bahan bakar. Selanjutnya adalah mengurangi biaya tenaga kerja dengan memperbaiki lapangan saat panen. Selanjutnya juga di sini cocok untuk mengoperasikan mesin pertanian di lapangan. Dimana kan pada sistem irrigation intermittent dan juga AWD tadi, pada 10 hari menjelang panen di sini kan kondisi lahan dikeringkan. Sehingga kondisi lahan ini cocok untuk digunakan untuk mengoperasikan mesin pertanian seperti combine harvester seperti itu. Selanjutnya adalah pembasahan alternatif dan pengeringan moderat mengurangi akumulasi kadmium dan juga mengurangi konsentrasi arsenik dalam bulir padi. Jadi kadmium dan bulir padi di sini juga berasal dari tanah. Karena kondisi tanah tadi tercukupi oleh air, maka akumulasi kadmium dan juga konsentrasi arsenik di sini akan berkurang. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi penyuluhan pertanian tentang sistem irigasi pada lahan atau sawah pada hujan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.